Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya dan Koban dalam bincang-bincang pemilu Bawaslu Kabupaten Lembata edisi 7. Di kesempatan hari ini secara khusus kita akan berbicara tentang pemilu dan difabel. Hari ini hadir seorang perempuan cantik di samping saya. Ini jarang-jarang ini di podcast Bawaslu ini hadir narasumber perempuan ini. Ya, malam hari ini kita kedatangan seorang perempuan cantik. Kita sapa dulu Ibu Ramsi, atau kalau di kalangan orang Lembata biasa disapa Bidan Ramsi ya. Oke. Halo Ibu Ramsi, apa kabar? Selamat malam, Apa kabar ini? Baik. Oke, alhamdulillah sehat-sehat. Walaupun banyak kesibukan, tapi terima kasih sudah bisa datang dan hadir menjadi narasumber dalam podcast Bawaslu malam hari di kesempatan ini. Kalau kita bicara soal difabel, di dalam pesta demokrasi, kita tahu bahwa di 2024 puncaknya di tanggal 14 Februari itu puncak dari seluruh tahapan proses demokrasi kita, dan tentunya kontribusi sahabat difabel di pemilu 2024 ini penting, karena di luar sana orang selalu satu suara saja menentukan masa depan bangsa ini, menentukan masa depan kabupaten ini. Ibu Ramsi, data difabel, pemilih difabel untuk secara nasional itu sekitar 101,178 atau 0,54% dari data pemilih secara nasional. Sementara untuk data pemilih di Kabupaten Lembata itu 104,542, dan data pemilih difabel itu 1.594. Dia 1,52%. Ini artinya kontribusi sahabat difabel di pemilu 2024 itu juga sangat signifikan. Dan kalau kita bicara soal isu difabel, ini isu yang menarik dan sangat-sangat sensitif. Mungkin di kesempatan ini Ibu Ramsi bisa sedikit menggambarkan, karena di luar sana banyak orang masih menggunakan difabel, disabilitas. Ini kan istilah-istilah yang sebenarnya banyak orang belum memahami. Apalagi sahabat Bawaslu di luar sana juga bingung ini dengan istilah. Mungkin Ibu Ramsi sebelum menjelaskan lebih jauh, menginformasikan lebih jauh, bisa diinformasikan soal dua istilah tadi dulu lah. Ya, biar enak. Ya, oke. Silakan Ibu Ramsi. Ya, Buran. Untuk difabel dulu di undang-undang tahun 77 kalau tidak salah itu masih mengundangkan penyandang cacat. Ya, pendekatan sekarang itu sudah beda. Jadi hasil bedah-bedah dari semua referensi yang bisa digunakan itu harus dipakai di disabilitas untuk bahasa undang-undangnya. Jadi resmi di semua muatan regulasi, ataupun misalnya kalau ada di dalam penganggaran dan segala macam itu kita tetap pakai bahasa undang-undang, yaitu disabilitas. Tetapi teman-teman difabel sendiri memperjuangkan kalau bisa mereka dipanggil, disapa sahabat difabel. Difabel yang berarti differently able. Mereka punya kemampuan, karena menurut mereka kata disabilitas itu diterjemahkan sebagai yang tidak mampu, disable gitu. Jadi mereka ingin dipanggil dengan difabel biar lebih ramah. Mereka punya kemampuan dengan cara yang berbeda. Jadi sah secara undang-undang itu disabilitas, dan kita tidak bisa memajukan sesuatu resmi di segala macam di apa namanya nih, yang standar harus dipertanggungjawabkan itu dengan kata disabilitas. Tapi mari kita sapa mereka dengan difabel. Lebih ramah katanya menurut mereka. Jadi mulai saat ini kita bahwa di bahasa regulasi tetap menggunakan disabilitas. Tetapi penyapan kita setiap hari dengan sahabat ini sahabat-sahabat difabel lah. Ya, di Undang Nomor 8 tentang penyandang disabilitas. Oke. Tentunya
di dalam berkaitan dengan pemilu di 2024, sahabat-sahabat difabel ini kan punya hak-hak. Nah, perlu juga diinformasikan kepada sahabat Bawaslu terkait hak apa saja sih yang dimiliki oleh sahabat-sahabat difabel ini, termasuk hak apa yang berkaitan dengan pemilu 2024. Silakan Ibu Ramsi. Ya, baik. Disabilitas difabel secara regulasi itu sudah banyak yang mengatur itu. Termasuk nanti aturan pemilu ini juga memuat juga ini aturan untuk bisa mengakomodir hak mereka. Tapi di Undang-Undang Nomor 8 itu ada 2 hak yang berkaitan langsung dengan pemilu, yaitu hak politik. Mereka boleh memilih dan dipilih, boleh juga sebagai penyelenggara. Jadi mereka boleh dilibatkan dalam proses tahapan-tahapan pemilu itu, mereka juga boleh dilibatkan. Harusnya ada, sehingga kesan inklusi itu ada di sana. Ada satu hak politik, yang kedua hak aksesibilitas. Jadi ketika mereka menggunakan hak politiknya, apakah kita mampu menjamin partisipasi mereka secara penuh dengan memberikan kemudahan, aksesibilitas, kemudahan untuk mereka, sehingga mereka bisa terlibat. Kemudian dalam apa saja. Jadi nanti akan dibedah lanjutannya. Kalau aksesibel yang mana? Gitu. Nanti termasuk di tempat mereka akan menggunakan hak suaranya dan sekarang di TPS. Sebagian orang menganggap, bukan sebagian orang, kita pemilu itu gampang lah, terima undangan, pergi ke TPS, daftar, menunggu dipanggil, pergi coblos, keluar, celup di tinta, selesai, pulang. Tapi di proses itu teman-teman difabel akan memilah-milah, saya nanti terhambat di mana. Bisakah saya mendengar nama saya dipanggil? Siapa yang menjamin itu? Nah, yang seperti itu. Sehingga jika kita tidak bisa menjamin akses itu ke mereka, aksesibilitas itu ke mereka akan menarik diri dan tidak bisa berpartisipasi. Karena hambatan mereka kita tidak bisa. Kalau kita membaca referensi-referensi kepemiluan sebelumnya, ya, memang partisipasi sahabat difabel di pemilu sebelum-sebelumnya itu sangat rendah. Betul. Apakah ini dipengaruhi oleh aksesibilitas tadi yang tidak diperhatikan secara baik atau seperti apa itu? Betul. Saya ingat betul momentum pertama kali pemilu di 2018 itu, kita dapat sosialisasi dari penyelenggara pemilu dan kita menghadirkan mereka, harus dijemput, dibawa dari rumah untuk bisa dikumpulkan. Mereka itu contoh bahwa mereka tidak bisa tidak semua mereka secara mandiri datang ke tempat yang kita bisa sosialisasikan. Ketika ditanya, selama ini ikut pemilu? Tidak. Apa bisa? Apa kami berhak? Seperti itu. Jadi bahkan haknya sendiri pun mereka tidak tahu. Sehingga itu momentum ketika itu hampir lebih dari 100 orang itu waktu di Loleba saja. Jadi di beberapa program kita kumpul datang. Tetapi akhirnya mereka yang datang itu ikut pemilu semua. Jadi ini persoalan ketika mereka tahu, mungkin saja mereka akan terlibat. Apalagi kita menjamin bahwa nanti dijemput, itu poinnya. Nanti dijemput, nanti akan difasilitasi kalau punya hambatan mendengar. Kalau pakai kursi roda nanti akan dibantu oleh orang yang bertugas, dan itu kewajiban kita. Sehingga kalau ada itu, partisipasi mereka pasti lebih besar. Jadi ada sebagai seorang aktivis sosial yang selama ini berkecimpung dengan sahabat-sahabat difabel, itu strategi-strategi, langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi mereka di pemilu 2024 itu kira-kira seperti itu, Iya, langkah strategis. Nah, saya selalu bilang kalau mau mengundang difabel, pastikan 30 itu siapkan akomodasi semuanya menjadi 60. Karena pasti ada pendamping. Iya. Kita akan gotong bersama
Tapi begitu kita bawa mereka keluar dari tangga rumahnya, karena mungkin saja sepanjang hidupnya dia tidak bisa akses juga rumahnya sendiri, turun dan sekedar ke halaman karena bertangga-tangga. Tapi ketika kita melakukan sesuatu dan mengundang mereka, bawa mereka keluar dari rumah, itu mereka sangat bahagia. Sehingga pada momen pemilu, saya bilang ini semua orang lagi fokus bekerja, satu Indonesia ini lagi fokus bekerja, dan hanya 1.500-an kan? 594 dari sekian dari 104 542 Iya. di Kabupaten Lembata kita untuk harus mampu mengerahkan seluruh kemampuan kita, penganggaran dan segala macam untuk bisa mendatangkan mereka. karena mereka juga adalah Ya, masyarakat ya yang punya hak. mereka sudah tahu bahwa saya nanti ikut pemilu. Jangan sampai karena kita tidak menjemput, mengevakuasi atau mereka ke tempat pemilu, mereka tidak datang. Karena mereka adalah warga negara yang punya hak yang sama dengan yang kita yang Satu suara dia sama dengan satu suara orang nomor 1 di Indonesia. Iya. Sama kok. Baik Ibu Ramsi, kalau kita soal tadi ada mungkin untuk mendatangkan mereka ke TPS pada saat hari pemungutan suara, ini kan soal aksesibilitas tadi, ini kan juga ada banyak ragam kategori difabel, tidak semua dengan pendekatan yang berbeda Ya. Oh, itu. Jadi ya ada 4 Ya. ada jenis difabel, disabilitas itu ada 4. Itu di Undang-Undang Nomor 8 2016 itu dia pilah disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik, dan bisa gabungan dari semuanya. Jadi kalau fisik termasuk mereka yang amputasi karena celaka, termasuk mereka yang pertumbuhannya memang kecil, itu masuk semua. Mereka punya hambatan untuk ke TPS pasti ada, gitu. Lain dengan yang teman-teman yang punya hambatan atau disabilitas sensorik, tidak bisa bicara. Nah, nanti justru mereka tidak bisa mendengar. Justru mereka kalau di TPS mereka justru lebih butuh penanda. Tidak semua mereka berani bertanya. Jadi kalau tidak ada penanda di situ, ini lorong masuk, ini tempat coblos, ini. Jadi semua meja ini pendaftaran harus dilabel. Gitu. Jadi kalau nanti kalau mau menjemput, pilih yang pasti yang fisik, yang tidak bisa jalan, tidak bisa keluar rumah, itu yang dijemput. Kalau yang lainnya kan masih bisa jalan. Jadi intelektual itu yang grahita, yang lambat berpikir, yang seperti itu. Tapi kalau yang fisik harusnya bisa difasilitasi untuk mereka pribadi. Selama ini sebagai seorang aktivis, selama ini sudah ada upaya-upaya bangun komunikasi dengan penyelenggara teknis untuk perlakuan terhadap sahabat-sahabat difabel seperti ini sudah dilakukan atau iya? Sudah. Kami bahkan kemarin kami ingin memastikan bahwa ada orang KPPS ya, yang nanti bertugas di TPS. Iya. KPPS. Iya. Mereka harus ada satu yang benar-benar khusus untuk memastikan kenyamanan mereka di tempat pemungutan suara. Harus ada, karena nanti kalau pembagian tugas terlalu banyak, praktis tidak ada yang fokus. Perlakuan digeneralisir, semua orang ya datang daftar. Mereka bahkan mereka lupa bahwa yang ini adalah si pemilik hambatan mendengar. Kalau punya hambatan mendengar ya pasti dia akan bagi, dia duduklah di depan biar dia lebih mudah mengamati gerak bibir dari pengarah mungkin di lingkungan kita, atau bahkan bisa menyimak nama saya dipanggil dan seperti begitu. Tetapi kalau tidak ada orang khusus biasanya lewat. Bahkan kita pernah punya pengalaman di tahun kemarin ya, perlakuan pada orang jelas-jelas dengan tangga sebegini saja tidak bisa naik. Tapi karena pintu masuk dan pintu keluar itu tidak bisa dia lewat, pintu keluarnya tidak bisa dilewati, pintu masuk bisa, akhirnya dia keluar lagi lewat di pintu masuk, dimarahilah orang di KPPS. Masalah kan itu. Jadi perlu ini momen lagi perkurutan KPPS nih. Jadi mungkin momen ini juga harus ada orang khusus, ada checklist
khusus untuk memastikan bahwa poin A, poin B, poin C sesuai dengan hambatan-hambatan mereka miliki itu sudah ada. Seperti itu. Ini Bidan Ramsi ini fasih sekali dengan sahabat-sahabat difabel ini. Ya. Ini sekedar sudah berapa lama ini bergelut dengan 2013. dari 2013. Awalnya dari pengalaman pribadi ke individu satu demi satu kita datangi. Sayang ya, karena saya bidan, ada difabel perempuan yang hamil dan betapa menyedihkan situasinya saat itu. Sampai sekarang akhirnya saya harus konsen terus, bahkan pergi pasang KB di pondoknya. Karena memang mereka tidak punya akses. Saya bilang, aduh, ini kan apa ini kan kecil, kenapa kita tidak menemukan dia? Banyak tuh yang di margin, mereka tersembunyi di sana, memilih untuk tidak terlibat di tengah masyarakat karena cara jalan mereka yang berbeda. Pengalaman itu terpanggil Ya, untuk terpanggil untuk sampai saat ini. Iya. Terus intens untuk menyuarakan suara-suara sahabat difabel. Baik, Bidan Ramsi, apa sih harapan difabel pada pelaksanaan pemilu 2024 nanti? Kalau harapan saya sebelum yang waktu kita selesai dari KPU itu kalau tidak salah, itu saya survei random saja 100 orang. Saya kan mereka pakai WA, kita juga punya beberapa grup bersama dan mereka ada teman-teman tuli, ada yang umum. Jadi pemilu nanti ikut tidak, mereka sudah ingat 14 Februari itu seumum bulan itu, ya kan 14 Februari pemilu. Valentine Day itu. Valentine Day, ya. Mereka sudah ingat kita sampaikan, mereka sudah tahu datang tidak. Ada yang bilang datang, ada yang bilang tidak. Ya. Jadi tadi pertanyaannya apa? Apa harapan? Harapan mereka adalah bahwa kalau kami tidak bisa ke sana, kami dijemput atau tidak. Iya. Ada yang begitu. Dijemput kami, soalnya naik motor juga tidak bisa. Yang pakai kursi roda terutama. Iya. Mereka pasti dengan pendamping. Terus harus dievakuasi. Itu poin. Tidak bisa tidak. Kalau kita tidak jemput berarti hilang kabar. Apalagi kalau tidak ada. Kalau tidak bisa dijemput berarti ada kotak suara jalan dong. Iya. Ke mereka. Kenapa tidak? Kita memang harus memfasilitasi. Jadi memang butuh. Mereka harus difasilitasi. Kita memang kalau tadi saya katakan bahwa di referensi-referensi kita membaca referensi pemilu sebelumnya itu partisipasi sahabat difabel ini memang sangat rendah, dan kita berharap bahwa di 2024 pemilu di 2024 harus meningkat. Dan ini kita harus ekstra sebenarnya, dan sebagai seorang aktivis yang selalu bersama-sama dengan ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban moral untuk selalu mengingatkan mereka pemilu ramah difabel yang dirindukan. Jadi mereka ya kalau perlu semua orang tidak dikasih minum, mereka bisa dikasih minum. Iya. Seperti itu. Konsep pemilu ramah difabel itu kira-kira menurut mereka seperti apa itu kalau? Yang artinya kembali ke sesuai dengan hambatan mereka kan? Iya. Yang ketika mereka di sana disapa, tidak dilihat. Jadi semua kita ini harusnya sudah memahami bahwa mereka punya tempat yang sama. Di negara-negara asing itu mereka tidak melihat sesuatu yang seperti kita kan sampai belalak sampai kita belum benar-benar terbiasa dengan dan apalagi selama ini dia hanya di dalam rumah. Nanti mereka berharap bahkan penglihatan orang ke mereka saja mereka sudah benar-benar minder. Tidak semua mereka mampu beradaptasi dengan itu. Bisa jadi pengalaman yang bikin trauma, ada yang tidak datang lagi karena trauma, diperlakukan di TPS ada. Itu yang kita jaga sehingga mereka sebenarnya merindukan pemilu yang ramah, manusia, lingkungan yang mereka lewati itu semuanya mereka bisa akses. Indonesia kita begini banyak ini dan mereka hanya sedikit, masa kita semua tidak bisa perlakukan mereka supaya mereka bisa salurkan haknya. Lalu kan tadi disampaikan bahwa ada kategori yang tuli, ada kalau terhadap mereka yang buta itu kira-kira buta teman-teman netra begitu mereka datang mereka kan harus dituntun
dituntun dan dibawa ke tempat umum. Setibanya di tempat umum, seseorang harus menyampaikan khusus, tidak dengan suara besar. Kalau perlu dengan mic. Misalnya kalau di TPS ada mic. Iya. Ya, selamat datang misalnya si Bapak A misalnya. Iya. Sekarang Bapak sedang berada bersama dengan sekian ratus orang. Harus disampaikan. Bapak duduk sekarang di posisi di timur. Di depan itu ruang terbuka dan berhadapan dengan jajaran meja para penyelenggara KPPS. Ada tempat nanti sebentar Bapak akan belok kiri. Itu harusnya seperti safety briefing seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman netral sangat butuh itu. Saya di mana ya? Seperti apa ya? Berapa banyak orang di sini? Kita tidak pernah lakukan. Sebentar nanti kalau giliran nama Bapak dipanggil, Bapak akan jalan ke kanan, dituntun oleh orang yang sudah mengerti. Jadi dituntun ke sana. Tahapannya nanti akan jadi dikomando, dikenalkan dengan lingkungan terutama yang akan diakses sepanjang dia ada dan diperlakukan dengan ramah. Berarti etika berinteraksi dengan mereka ini juga perlu diperhatikan. Harus kita pelajari, teman-teman yang KPPS harus memahami itu. Maka ini mesti diberi input juga ke teman-teman penyelenggara teknis. Ini momen di saat ini kan momen sedang perkutan KPPS ini. Teman-teman yang aktivis lah, termasuk Ibu Ramsi dalam kesempatan ini juga karena momen ini momen perkutan KPPS, mesti ini diberi input kepada penyelenggara teknis, teman-teman di KPU sehingga hal-hal seperti tadi diperhatikan ketika merekrut KPPS ini. Ketika mereka sudah diterima dan kebetulan semuanya ada di kabupaten atau berkumpul di kecamatan, boleh dong kasih kami waktu 5-10 menit saja. Boleh, kami punya tim teman-teman di forum ada untuk bisa meluncur juga untuk memberikan mengkapasitasi apa yang harus. Ini hanya soal kita memberitahu, menginformasikan saja. Tidak usah berpikir terlalu panjang lebar. Kita hanya perlu inklusi, itu sesuatu yang mudah sebenarnya. Orang hanya belum tahu. Ya, ini menarik ini soal inklusi pemilu. Ini juga di luar orang sedang banyak juga. Kalau kita membaca di media-media online, itu orang mendengungkan soal pemilu inklusi. Pemilu inklusi ini pemilu yang bagaimana? Bisa diinformasikan ke sahabat Bawaslu sedikit biar. Pemilu yang inklusi itu pemilu yang menyertakan semua orang. Tetap bukan diskriminasi ya. Kalau beda, kalau diskriminasi dengan inklusi itu berbeda. Inklusi itu menyertakan dalam konteks you yang punya power, ada yang tidak punya power, ada yang rentan sekali dan kau punya power, kau harus bisa lebih dekat dengan titik ini, netral ini gitu. Jangan pergi. Kenapa di SDGs dia bilang no one left behind, tidak boleh ada yang tertinggal. Tidak boleh ada satu pun tertinggal. Kita tidak membangun namanya kalau kau yang mampu pakai terbang dan yang tidak mampu itu tertatih-tatih sendirian itu di belakang. Tidak ada yang itu, kita tidak membangun. Harus dibikin dekat jarak itu. Gitu. Sama-sama gandeng juga. Kau yang mampu sekali kenapa tidak gandeng? Jadi inklusi itu didengungkan ketika dunia menginginkan bahwa tidak boleh ada jarak yang terlalu jauh antara yang kuat dengan yang lemah. Semua harus sejajar. Tidak boleh ada yang tertinggal. Itu dia. Itu poinnya inklusi. Baik, sahabat Bawaslu, sahabat difabel. Sahabat difabel, dimanapun Anda berada. Di Lembata, salam rindu. Salam rindu dari Ibu Bidan Ramsi. Ya. Saya di beberapa kesempatan juga akhirnya memang terpanggil juga sebenarnya untuk Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung waktu kita bincang-bincang bersama Bidan Ramsi terkait dengan difabel, pemilu dan difabel. Tentunya
semua sahabat disabel atau siapapun kita adalah warga negara. Kita punya hak yang sama, setara. Ya. Tidak ada diskriminasi dalam proses, dalam apa saja. Untuk itu, mari kita wujudkan pemilu 2024 dengan satu hashtag pemilu ramah difabel. Terima kasih dan selamat malam. Saya Uran Korban, mohon undur diri. Terima kasih Ibu Ramsi. Sampai terima kasih untuk